Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afifatul Maunah, NIM E 2019-2082. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video yang telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang telah menjelaskan tentang pengangguran dalam perspektif Islam. Jadi pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk yang berusia atau berumur 15 sampai dengan 65 tahun yang tidak memiliki pekerjaan atau yang sedang memiliki pekerjaan. Jadi pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Macam-macam dari pengangguran ada 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi ini terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal. Yang ketiga, ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi karena siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim, sehingga para pekerja memberhentikan proses produksinya untuk sementara waktu. Yang keempat, ada setengah pengangguran. Setengah pengangguran ini maksudnya adalah pengangguran yang memiliki pekerjaan namun jam kerjanya sangat sedikit. Biasanya kurang dari 35 jam dalam 1 minggu. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran yang pertama ada pengangguran friksional. Kondisi ini disebabkan karena adanya kesulitan untuk mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, ada pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini adalah pengangguran yang terjadi atau kondisi yang terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian di suatu negara. Yang ketiga, ada pengangguran struktural. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian dalam ekonomi yang sehingga memerlukan keterampilan-keterampilan yang baru. Yang keempat, ada pengangguran teknologi. Kondisi ini terjadi karena perkembangan teknologi yang semula dikerjakan oleh manusia diganti dengan mesin. Selanjutnya ada dampak dari pengangguran. Dampak dari pengangguran yang pertama ada menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, terjadinya kemiskinan. Yang ketujuh, ada kekurangan gizi. Dan yang kedelapan, ada upah yang rendah atau gaji yang rendah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penyebab dari pengangguran. Yang pertama, tidak adanya pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang kedua, ada sulit untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga, ada perkembangan dari teknologi dan masih banyak lagi penyebab dari pengangguran. Selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran yang pertama ada membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, memberikan pelatihan kerja. Yang ketiga, transmigrasi. Yang keempat, memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Yang kelima,
ada memberikan atau meningkatkan jiwa kewirausahaan terhadap diri sendiri, dan masih banyak lagi cara mengatasi dari pengangguran tersebut. Selanjutnya, pengangguran dalam ekonomi Islam. Ada dua. Yang pertama ada pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua ada pengangguran khiyariyah atau pilihan. Jadi pengangguran jabariyah terpaksa ini adalah orang yang mau atau mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, kalau pengangguran khiyariyah atau pilihan ini orang yang tidak mau bekerja atau orang yang mau menganggur. Padahal kalau pengangguran yang pilihan ini, apabila dia mau mencari pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya ada solusi dari pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Ada mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi atau dapat saya review kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.